warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Eka Yulian. NPM saya 101222043. Saya dari kelas C2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ma'rifatullah. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas 5 topik tentang ma'rifatullah. Yang pertama ada urgensi mengenal Allah. Yang kedua, cara menuju ma'rifatullah. Yang ketiga, penghalang mengenal Allah. Yang keempat, bukti keberadaan Allah. Dan yang kelima adalah tauhidullah atau mengesahkan Allah. Sekarang kita masuk ke topik yang pertama, yaitu urgensi mengenal Allah. Urgensi mengenal Allah. Mengetahui, mengenal, dan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja sangat penting bagi kita. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 36, yang artinya, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam. Pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didukung dengan dalil-dalil yang kuat. Nah, dalil-dalil yang dimaksud adalah yang pertama ada dalil naqli atau nas yang tertulis dalam kitab. Dalil naqli merupakan petunjuk yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, membahas tentang keesaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti lain dari kata ini adalah petunjuk dan kekuasaan Tuhan atas penciptaan alam semesta. Yang kedua ada dalil akli atau akal. Dalil akli adalah dalil yang bersumber dari akal, selagi tidak melanggar pernyataan Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal, karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Yang ketiga ada dalil fitri atau fitrah, naluri, atau sunatullah. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah atau asal manusia itu sendiri. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari ma'rifatullah, hal tersebut akan menumbuhkan asimar, buah, hasil, atau pengaruh yang ada di dalam jiwa kita, yang akan menimbulkan meningkatnya iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan berbagai karunia di dunia. Nah, di antaranya adalah kemerdekaan, ketenangan, keberkahan, kehidupan yang baik, dimasukkan ke dalam surga Allah, serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan membahas cara menuju ma'rifatullah. Cara menuju ma'rifatullah melalui ayat-ayat. Yang pertama ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah ayat yang berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya adalah kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk bersabar ketika ditimpa suatu masalah. Melakukan kesabaran berarti bahwa sabar merupakan perbuatan menahan diri yang sesuai dengan aturan syariat. Yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di alam raya. Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap benda alamiah. Sunatullah atau takdir Allah atau hukum alam ini memegang peran kunci dalam menentukan keselamatan atau kedamaian di dunia. Selanjutnya adalah cara ma'rifatullah dengan metode-metode. Yang pertama adalah metode Islam. Metode tersebut akan menghasilkan dalil naqli dan akal. Yang kedua taskid atau membenarkan, dan yang ketiga akan menghasilkan iman. Namun, jika kita menggunakan metode selain Islam, hal tersebut akan menimbulkan dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penghalang mengenal Allah. Sifat-sifat yang dapat menghambat pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara garis besar terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada ramad rahu syahwat, atau berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua ada maradus subhat, atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama adalah maradus syahwat,
akan menimbulkan kefasikan, kesombongan, kezoliman, kedustaan, dan banyak melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, maradus subhat, akan menimbulkan kejahilan atau kebodohan, keraguan-raguan, penyimpangan, dan kelalaian. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah dapat kita lihat melalui yang pertama ada dalil fitrah. Menurut KBBI, fitrah berarti sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Dalil fitrah adalah dalil yang lahir dari fitrah asal manusia itu sendiri. Hal ini banyak dijelaskan di dalam Al-Quran, bagaimana manusia umumnya mengakui kewujudan Allah SWT. Yang kedua, ada dalil indrawi. Dalil indrawi adalah dalil-dalil yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera. Indera kita dapat menangkap bukti-bukti keberadaannya dengan melihat, mendengar, merasakan, atau menyentuhnya. Berbagai objek dan peristiwa yang ada di sekitar kita menunjukkan keberadaannya itu. Yang ketiga ada dalil rasional. Dalil rasional adalah dalil-dalil yang berasaskan akal. Bukti rasional dapat kita analisa dengan teori sebab akibat, karena segala hal yang terjadi pasti ada penyebabnya. Bukti keberadaan Allah yang keempat ada dalil nas. Dalil nas adalah dalil-dalil yang berdasarkan kepada nas-nas. Nas atau wahyu Al-Quran memperkenalkannya dengan sangat jelas. Ayat-ayat Al-Quran telah menunjukkan kepada kita akan keberadaan Sang Pencipta. Ayat-ayat yang terangkai dalam Al-Quran merupakan untayan mukjizat untuk menunjukkan keberadaannya. Yang kelima ada dalil sejarah. Dalil sejarah adalah dalil-dalil kekuasaan dan keagungan Allah SWT yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas muka bumi ini. Yang keenam adalah mengenal keagungan Allah. Dari semua dalil-dalil yang dapat kita lihat di atas itu adalah berfungsi untuk menguatkan pandangan kita betapa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasa dan menundukkan kita sendiri di hadapan keagungan ini. Langsung mencetuskan tauhidullah yang luar biasa. Yang ketujuh ada mengesahkan Allah. Islam mengajarkan bahwa zat yang kita agungkan itu adalah zat yang telah menciptakannya, memberi rezeki, memelihara, dan memilikinya. Oleh sebab itu, Allah pula lah yang berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagai Tuhan yang dicintai, ditakuti, dirindukan, diikuti, ditaati, dan disembah. Islam tidak membedakan antara Tuhan yang telah menciptakan, melindungi, dan memiliki itu dengan Tuhan yang dicintai, diikuti, ditaati, dan disembah. Pembahasan yang terakhir adalah tauhidullah atau mengesahkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Toha ayat ke-14 yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengesahkannya adalah inti dari akidah Islam. Di dalam konsep tauhid ini, kita mengesahkan Allah dari segi tauhidur rububiyah, tauhidul mulkiyah, dan tauhidul uluhiyah. Yang pertama ada tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah artinya mengesahkan rububiyatullah, yakni mengakui dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Rob. Dialah kholikon atau pencipta, razikon atau pemberi rizki, dan malikan ataupun pemilik. Yang kedua ada tauhidul mulkiyah. Tauhidul mulkiyah artinya mengesahkan mulkiyatullah. Dialah walian, pemimpin atau pelindung, dan hakiman yang menetapkan aturan atau hukum. Yang ketiga ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan uluhiyatullah, yakni dialah satu-satunya goyatan dan makbudan. Allah adalah goyatan, artinya dia adalah satu-satunya tujuan dan orientasi dalam kehidupan ini. Hanya kepadanya kita mempersembahkan seluruh ibadah kita. Allah adalah ma'budan, artinya dia adalah satu-satunya zat yang diibadahi. Kepadanya kita berdoa, kepadanya kita khauf atau takut, kepadanya kita raja atau berharap, kepadanya kita bertawakal atau berserah diri, kepadanya kita rubah atau penuh minat, cemas, khusyuk, dan tunduk, kepadanya kita khasyah atau takut,
kepadanya inabah atau kembali, kepadanya kita isti'anah atau memohon pertolongan, kepadanya kita isti'azah atau memohon perlindungan, kepadanya kita istighosah, memohon pertolongan untuk dimenangkan, kepadanya kita zob atau penyembelihan, kepadanya kita bernazar, dan ringkasnya, dialah Allah, ilahan ma'budan atau ilah yang berhak disembah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.